Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai cara melihat beberapa informasi yang perlu teman-teman bawa ketika akan melakukan seleksi pada PT Kereta Api Indonesia, atau bisa teman-teman baca di Reska Multi Usaha. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai apa saja yang perlu dibawa oleh teman-teman ketika akan mengikuti seleksi, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, berikut penjelasannya. Teman-teman semuanya, di layar ini sudah saya tunjukkan laman resmi dari karirreska.id, di mana karirreska.id ini adalah laman resmi PT Kereta Api Indonesia yang akan menginformasikan hasil seleksi teman-teman semuanya, hasil seleksi administrasi, hasil seleksi, dan yang lainnya. Nah, di sini ketikkan saja Karir Reska ID di Google. Setelah itu pilih saja yang pengumuman, karena kita akan mencari informasi hasil seleksi rekrutmen tenaga kerja KAI Service. Nah, di sini teman-teman ada informasi pengumuman hasil seleksi gelombang kedua Train Attendant tahun 2022. Terus ada lagi pengumuman hasil seleksi tahap pertama Train Attendant tahun 2022. Jadi informasi yang terbaru yang mana? Yang 29 Juni tahun 2022. Oke, kita klik read more. Nah, di sini ada informasi mengenai pelaksanaan seleksi gelombang kedua Train Attendant tahun 2022, yaitu dari mulai penjadwalan, tahapan seleksi sampai dengan ketentuan. Karena tujuan saya membuat video ini, saya akan membahas mengenai ketentuan, maka teman-teman yang perlu dilakukan ialah masuk di Reska ID, Karir Reska ID, cek nama teman-teman apakah ada di sana. Ketika nama teman-teman sudah ada di bagian lampiran nominasi lulus, maka selanjutnya teman-teman harus mengikuti petunjuk sebagai ketentuan peserta. Di antaranya ialah teman-teman mengisi form rekrutmen Train Attendant. Seperti apa form rekrutmen Train Attendant-nya? Oke, ini akan saya klik dahulu supaya teman-teman bisa mengetahui isiannya seperti apa. Oke teman-teman, di sini ada formulir pengisian bagi teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi tahap ke-1 dan masuk seleksi tahap kedua, di mana formulir ini harus diisi dan dibawa saat mengikuti seleksi tahap kedua. Di antaranya formulir ini yaitu lampiran 9A tentang pengadaan pekerja PT Reska Multi Usaha dengan nomor dan tanggal. Nanti yang menginputkan ialah petugasnya, ya, petugas atau admin rekrutmennya. Yang perlu teman-teman lakukan ialah isi saja. Yang pertama, identifikasi posisi, hubungan kerja, jenis pekerjaan, level jabatan, pendidikan terakhirnya apa, silahkan diisi. Di sini ada SLTA sederajat, diploma 1, 2, mohon maaf, diploma 1, 3, dan 4, serta jurusannya apa. Sarjana ada strata 1, 2, dan 3, dan jurusannya apa. Ini silahkan dilingkari saja ya teman-teman. Apabila teman-teman lulusan dari SMA, berarti di checklist. Apabila teman-teman lulusan dari diploma, maka di checklist juga, tapi dilingkari diploma berapa, 1, 3, atau 4. Kalau sarjana di checklist S1, S2, atau S3. Setelah itu pilih jurusannya, ditulis di bagian sini. Setelah itu ada tanpa pengalaman linier, dengan pengalaman linier. Misalkan teman-teman sudah punya pengalaman pekerjaan, ya di checklist saja berapa tahun, berapa bulan, dan penghasilan yang diharapkan per bulan termasuk semua tunjangan yang teman-teman harapkan itu berapa. Silahkan ditulis. Setelah itu bersedia atau tidak bersedia menitipkan ijazah ketika diterima bekerja di perusahaan, silahkan di checklist juga. Nah, di bagian sini ada bagian kotak foto ukuran 4x6 yang harus teman-teman tempel pada bagian sininya. Terus setelah itu ada data pribadi yang isinya nama lengkap,
panggilan, jenis kelamin, ini bagian yang kotak-kotak ini checklist saja ya. Ibu kandung, nomor NIK, tanggal terbitnya, nomor KK, NPWP, menikah atau lajang atau janda atau duda, tempat lahir, tanggal lahir, usia yaitu tahun dan bulan, alamat sesuai KTP, kelurahan, kecamatan, kota, kode pos, RT RW, alamat domisili, RT RW, kabupaten, kota, nomor telepon, nomor handphone, email, akun Instagram, akun Twitter, akun Gmail, akun Facebook, dan LinkedIn. Silahkan diisi ya teman-teman. Bagian yang seperti ini di checklist saja. Bagian yang diisi harus diisi. Oke, yang selanjutnya ada daftar atau riwayat pendidikan. Di sini ada SLTA dan sederajat. Ditulis nama sekolahnya, jurusannya apa, kotanya di mana, tahun masuknya kapan, tahun lulusnya kapan, name, nilai Eptanas murninya berapa. Bisa dicek di SKHUN. Bagi teman-teman yang lulus tahun 2019 ke bawah. Bagi teman-teman yang lulus tahun 2020 ke atas, itu tidak ada nilai SKHUN, tidak ada nilai ujian nasional, yang ada hanya nilai ijazah. Jadi nanti di sini nulisnya ya tidak dibagi dua ya, tidak dibagi dua, ditulis saja rata-rata nilai ijazahnya berapa. Kalau teman-teman memiliki nilai UN sama nilai ijazah ya dijumlahkan bagi dua, nanti ditulis bagian sini yang akhir. Terus organisasi atau ekskul 1, ekskul 2, ekskul 3 jabatannya apa juga dituliskan. Setelah itu diploma 1, jika teman-teman lulus dari diploma 1 diisi. Jika teman-teman lulus SMA langsung ke strata 1, maka yang diisi juga yang bagian strata 1-nya, yang lain tidak perlu diisi. Atau teman-teman strata 1, strata 2 ya silahkan diisi secara lengkap. Terus pada bagian pengalaman magang di sini silakan teman-teman isi di mana praktik kerja atau magang yang dituliskan jika dilaksanakan sekurang-kurangnya 10 minggu. Apabila alokasi waktu yang dilakukan selama praktik magang kurang dari 10 minggu, tidak perlu diisi di sini ya teman-teman. Ini khusus praktik magang yang 10 minggu atau lebih. Dituliskan nama instansinya apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, divisi atau unit sebagai apa, supervisornya siapa. Apakah Anda membuat laporan akhir magang atau praktik? Sebutkan. Terus jelaskan juga tugas pokok Anda, apa yang dikerjakan selama praktik magang tersebut. Terus yang selanjutnya ada kursus dan sertifikasi keanggotaan profesi. Silahkan ditulis apa saja yang pernah teman-teman ikuti. Kalau tidak ada ya nggak usah diisi. Keanggotaan organisasi profesi, mungkin teman-teman pernah mengikuti organisasi, silahkan juga ditulis. Terus atribut personal, pilihlah bidang pekerjaan yang Anda minati ya, akuntansi, hukum, humas, internal audit, keamanan, logistik sampai dengan SDM. Pilih salah satu ya. Maksud saya boleh dipilih lebih dari satu karena di sini sudah ada informasinya. Terus pilihlah lokasi penempatan yang Anda harapkan. Silakan dipilih lebih dari satu juga. Terus jelaskan hal yang dapat membuat kerja Anda optimal. Apa saja yang membuat Anda itu bekerjanya secara optimal. Terus jelaskan hal yang membuat kinerja Anda terlambat. Apa yang membuat kinerja Anda terlambat? Jelaskan sikap yang Anda miliki yang akan menunjang pelaksanaan. Ini maksudnya kekuatan diri teman-teman apa, sikap yang Anda perlu pelajari, artinya kelemahannya apa sehingga bisa memunculkan atau melejitkan prestasi teman-teman. Ini dijabarkan dengan jelas dan runtut ya, jangan bertele-tele. Terus sepanjang pengetahuan saya memiliki atau tidak memiliki kenalan atau saudara yang pernah atau masih bekerja di PT Kereta Api. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak usah ditulis. Saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar dan sesuai dengan kondisi saya pada saat mengisi form. Harinya kapan, tanggalnya berapa, bulan berapa, tahun berapa, tanda tangan pada bagian yang sudah disediakan. Ini ada formulir pengalaman kerja. Silakan ditulis, ini diisi juga. Terus ada lagi di bagian bawah, ini juga harus diisi ya teman-teman ya. Nanti secara lengkap silahkan dibaca formulir pengisian untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi tahap kedua PT Reska Multi Usaha sebagai train attendant.
yang bisa teman-teman akses melalui lamannya karirreska.id. Di sini sudah ada link downloadnya ya teman-teman. Dan foto tadi kan 4x6 sebanyak 2 lembar, backgroundnya ialah warna merah. Teman-teman bisa membaca pada laman pengumuman karirreska.id. Jadi seperti itu penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan perlu diingat, untuk seleksi gelombang kedua Trend Attendant tahun 2022 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022 yang terdiri dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 dan dilaksanakan di Bungunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana peserta silahkan hadir 30 menit sebelum kegiatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini. Subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.